semua! Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang penting banget, yaitu gimana caranya biar kita bisa tenang secara finansial meskipun dunia ini ya tahu sendirilah penuh ketidakpastian. Ini bukan soal jadi super kaya raya, bukan. Tapi soal gimana caranya kita bisa merasa benar-benar aman. Coba deh bayangin, suatu pagi, lagi enak-enak ngopi, tiba-tiba masuk email. Isinya PHK. Atau telepon dari rumah sakit ngasih tahu ada biaya besar yang ternyata nggak ditanggung asuransi. Duh, langsung sesek napas kan, tangan gemeteran. Nah, di momen-momen kayak gitulah kita baru sadar, satu kejadian kecil aja, itu beneran bisa ngeguncang seluruh hidup kita kalau kita nggak siap. Coba dilihat di media sosial. Wah, banyak banget kan yang pamer kekayaan, mobil mewah, liburan keliling dunia. Tapi banyak dari mereka itu yang namanya Sultan Karbitan. Kelihatannya aja kuat dari luar, tapi dalamnya rapuh banget. Nah, tujuan kita di sini tuh bukan buat kelihatan kaya, tapi buat beneran aman. Biar kita bisa tidur nyenyak, walaupun dunia di luar sana lagi nggak bersahabat. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Kita bakal bedah dulu nih, apa aja sih jebakan-jebakan mental dan psikologi soal uang? Karena sering banget masalahnya tuh bukan niat kita yang kurang, tapi strategi kita yang salah kaprah. Pernah nanya ke diri sendiri nggak, kenapa sih nabung tuh susah banget? Ini pertanyaan sejuta umat kan? Dan jawabannya seringkali bukan karena kita kurang disiplin loh, tapi karena metode yang kita pakai itu nggak cocok sama cara kerja otak kita. Malah kayak ngelawan arus. Pernah dengar istilah revenge spending atau belanja balas dendam? Nah, ini sering banget terjadi kalau kita maksain diri nabung terlalu keras. Otak kita tuh ngerasa dikekang, kayak dihukum gitu. Hasilnya, dia memberontak. Caranya, belanja impulsif buat hal-hal kecil. Ini tuh sabotase diri yang sering banget kita nggak sadari. Otak kita itu punya kebiasaan aneh, yaitu ngasih label ke uang. Uang dari gaji rasanya beda sama uang bonus, padahal ya sama-sama duit. Ini namanya mental accounting. Nah, karena inilah dana darurat itu butuh kamar khusus, harus diisolasi. Kalau kamu campurin sama rekening buat jajan sehari-hari, siap-siap aja deh bakal ludes buat keadaan darurat palsu, kayak diskon akhir tahun. Gini deh analoginya. Investasi tanpa dana darurat itu ibarat bangun gedung pencakar langit tapi nggak pakai pondasi. Kelihatannya keren, tinggi, tapi rapuh banget. Banyak banget orang yang buru-buru ngejar profit gede sebelum dasarnya kuat. Kena satu guncangan kecil aja, ya udah ambruk semua. Oke, cukup ya ngomongin masalahnya, bikin pusing. Sekarang saatnya kita bangun solusinya. Yuk, kita bangun benteng finansial kita masing-masing. Biar nggak pusing lihat target angka yang gede banget, kita pecah aja nih jadi 3 level yang lebih masuk akal. Mulai dari yang pertama, level amanah. Cukup 1 bulan biaya hidup. Ini tuh fungsinya buat ngeredam kepanikan awal. Penting banget. Kalau ini udah aman, baru deh kita pelan-pelan naik level berikutnya. Perjalanannya jadi terasa jauh lebih ringan kan? Terus gimana cara ngitung targetnya? Gampang. Fokus aja ke biaya bertahan hidup. Lupain dulu deh soal ngopi-ngopi cantik atau langganan streaming. Coba deh list pengeluaran apa aja yang benar-benar vital biar hidup kamu tetap jalan kalau amit-amit penghasilan berhenti total. Nah, itulah angka target kamu yang sebenarnya. Tapi tunggu dulu, ada beberapa pertimbangan penting nih. Pertama, jangan lupa tambahin buffer inflasi, kira-kira 10-15% dari total target kamu. Kedua, kalau kamu itu generasi sandwich yang nanggung orang tua dan anak, bentengnya harus lebih tebal lagi ya. Dan yang paling penting buat pemula, fokus dulu ke target kecil, dana anti-shock sebesar 5 juta rupiah. Ini bakal jadi pagar pertama yang efek psikologisnya luar biasa kuat. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya nabung tanpa ngerasa menderita? Kuncinya adalah pakai strategi yang ramah otak. Jadi kita kerja bareng otak kita, bukan malah ngelawan dia. Coba deh metode ini. Namanya metode incremental 1%. Alih-alih langsung motong gaji gede-gedean, bulan ini coba deh sisihin 1% aja dari pendapatan. Bulan depan naikin jadi 2%. Bulan depannya lagi 3%, dan seterusnya. Perubahannya kan kecil banget, otak kita tuh hampir nggak ngerasain. Tapi tahu-tahu dalam setahun, kamu udah punya kebiasaan nabung yang kuat tanpa merasa tersiksa sama sekali. Dapat bonus atau THR? Wah, rezeki nomplok nih. Jangan dihabisin semua. Tapi jangan juga semuanya ditabung sampai kamu nggak nikmatin. Pakai aja aturan 50-50, separuh langsung masukin ke dana darurat buat ngeboost progres.
Separuh lagi, ya pakai dong buat self-reward, nikmatin hasil kerja keras kamu. Ini strategi yang seimbang, biar proses nabungnya tetap asik. Buat ngelawan godaan belanja impulsif, ada satu jurus ampuh. Aturan 48 jam. Tiap kali kamu pengen beli sesuatu yang sebenarnya nggak penting-penting amat, paksa diri kamu buat nunggu 2 hari. Cuma 48 jam. Kamu bakal kaget sendiri. Berapa banyak keinginan yang tiba-tiba nguap gitu aja setelah masa pendinginan ini. Oke, ini beberapa taktik cerdas lainnya, dengerin baik-baik ya. Pertama, otomatisasi. Langsung atur auto debit tabungan pas hari gajian. Uangnya nggak kelihatan, nggak akan kerasa hilangnya. Kedua, alihkan. Cicilan lunas, jumlah cicilannya jangan dipakai buat foya-foya, tapi langsung alihin ke tabungan. Ketiga, substitusi, bukan eliminasi. Kurangi frekuensi ngopi di luar, jangan dilarang total. Dan terakhir, obati ghost spending. Cek mutasi rekening, cari tuh biaya-biaya langganan kecil yang nggak kepake, langsung potong. Oke, kita udah sampai di bagian terakhir dari puzzle ini. Udah punya duitnya, sekarang gimana cara nyimpennya biar aman? Aman dari apa? Ya aman dari godaan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Jadi, di mana tempat terbaik buat markirin dana darurat ini? Ada dua pilihan ideal, bank digital atau reksadana pasar uang. Kenapa? Karena keduanya aman, ngasih bunga yang lumayan, dan cukup gampang dicairin pas beneran butuh. Tapi, nggak segampang itu juga buat dipakai jajan impulsif. Ada sedikit rintangan yang justru bagus buat kita. Nah, ini pengingat yang super penting. Disiplin itu kuncinya. Dana ini tuh sakral. Cuma boleh dipecahin kalau keadaannya benar-benar ngancam kelangsungan hidup kamu. Masalah kesehatan, kehilangan pekerjaan, atap rumah bocor parah. Kalau cuma diskon gede di mall favorit kamu, maaf, itu bukan keadaan darurat. Dan akhirnya kita sampai ke intinya. Kekayaan yang sebenarnya. Ini bukan lagi soal angka di rekening, tapi soal sesuatu yang jauh lebih dalam, yang bisa mengubah hidup kita. Inilah hasil akhirnya. Punya dana darurat itu bukan cuma soal punya uang, ini soal mengubah cara kamu berpikir. Kamu bisa ngambil keputusan hidup yang jauh lebih baik, soal karir, bisnis, bahkan hubungan. Karena kamu nggak lagi beroperasi dari rasa takut dan panik, kamu beroperasi dari posisi yang kuat dan tenang. Ada kutipan yang ngerangkum semuanya dengan sempurna. Kekayaan sejati itu nggak diukur dari apa yang kamu pamerin, tapi dari seberapa tenang kamu bisa tidur di malam hari. Itulah tujuan akhirnya. Tidurnya nyak karena kamu tahu, apapun yang terjadi besok, kamu dan keluargamu akan baik-baik aja. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Jadi, jangan lagi lihat dana darurat sebagai jaring pengaman yang pasif, anggap ini sebagai landasan peluncuran yang aktif. Sesuatu yang ngasih kamu kebebasan buat ngambil resiko yang terukur, buat ngejar mimpi, dan buat bangun masa depan yang kamu mau. Pertanyaannya bukan lagi, gimana kalau nanti ada apa-apa? Tapi, oke, dengan keamanan ini aku siap terbang kemana selanjutnya?